Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 15 Oktober, Santa Teresia dari Avila, perawan, terlahir dengan nama Teresa Sanchez Cepeda Davila y Ahumada, di Avila, Spanyol Tengah, pada tanggal 28 Maret tahun 1515. Beliau dikenal sebagai salah seorang mistisi besar gereja, dan bersama Santa Katarina dari Siena, digelar sebagai pujangga gereja. Ia terkenal sebagai pembaharu corak hidup membiara di kalangan ordo suster-suster Karmelit. Masa aktifnya sebagai seorang suster Karmelit dimanfaatkannya dengan banyak menulis literatur mistik Katolik yang bernilai tinggi. Dari buku autobiografinya, kita mengetahui banyak hal tentang kehidupannya sendiri dan keluarganya. Orang tuanya saleh dan disiplin namun tidak kaku, dermawan tetapi tidak pemboros. Teresa adalah anak ketiga dari 9 orang bersaudara dari perkawinan kedua ayahnya, Alfonso Sanchez de Cepeda, dengan Beatriz Davila y Ahumada. Bila digabung dengan anak-anak dari perkawinan pertama ayahnya, mereka ada 12 orang bersaudara. Di rumah, Teresa mendapat pendidikan yang baik sehingga membuat dia berkembang menjadi seorang putri yang riang dan sangat aktif. Pernah suatu hari dalam umur 7 tahun, ia bersama kakaknya Rodrigo bertekad pergi ke Afrika agar mati sebagai martir, karena mendengar berita penganiayaan orang-orang Kristen di sana oleh orang-orang Moor. Tetapi mereka dihadang oleh pamannya dan dipaksa kembali ke rumah. Semakin besar, Teresa semakin cantik dan menarik. Penampilannya sangat menyerupai ibunya. Hanya saja, ia sadar akan keelokan wajahnya dan akan jiwanya yang pesolek dan senang dikagumi. Ayahnya cemas sekali akan perkembangannya, sehingga cepat-cepat menyekolahkan dia di sebuah sekolah putri yang dikelola oleh suster-suster Santo Agustinus. Di sana ia tinggal di asrama dengan disiplin yang keras. Cara hidup di dalam asrama itu membuat ia insyaf akan perilakunya yang kurang pada tempatnya. Tetapi ia sakit-sakitan dan akhirnya terpaksa kembali ke rumah setelah 1,5 tahun belajar di sekolah itu. Pada tahun 1538 tatkala berusia 21 tahun, ia masuk biara Karmelit, inkarnasi di Avila dengan nama Teresa dari Yesus. Baginya kehidupan membiara adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan jiwanya sendiri dan jiwa orang lain. Namun meski ia berhati teguh, hidupnya tampak kurang bergairah. Di rumah ia selalu senang dan tenteram. Ia akrab dengan saudara-saudaranya dan tetangga sekitar. Oleh karena itu hatinya masih tertambat pada keluarganya dan tak sudi untuk berpisah terus. Sebab, di rumah ia selalu senang dan tenteram, serta akrab sekali dengan saudara-saudaranya dan tetangga dekat. Di biara ia memang melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Namun ia bersikap acuh tak acuh saja terhadap kehidupan rohaninya, bahkan memandang remeh saja dosa-dosanya. Batinnya semakin kacau ketika ayahnya meninggal dunia. Ia jatuh sakit keras dan selama 4 hari berada dalam keadaan koma seperti orang yang mendekati ajalnya. Kemudian selama 3 tahun ia lumpuh. Dalam penderitaan itu, ia banyak berdoa dan bersamadi sehingga hidup rohaninya berkembang pesat. Dia dikaruniai banyak rahmat, sehingga sering mengalami ekstase. Pengalaman-pengalaman rohani itu membuat hatinya dipenuhi semangat cinta ilahi. Pada tahun 1560, ia pernah menyaksikan kesengsaraan orang-orang di dalam neraka. Sejak itu, ia mengalami suatu pertobatan batin yang radikal, dan berdoa agar Yesus memperkenankan dia melayaninya dengan penuh kesetiaan. Untuk itu, ia berikrar untuk selalu berbuat yang lebih baik sesuai dengan kehendak Allah. Pada usia 50-an, Teresa mencita-citakan suatu biara kecil di mana beberapa orang suster menghayati dengan lebih sungguh aturan-aturan asli Karmelit, bersama 4 orang suster lain. Ia mendirikan biara idamannya itu, Biara Santo Yosef, di Avila.
pada tanggal 24 Agustus tahun 1562. Tujuan utamanya ialah untuk membaharui semangat hidup suster-suster Karmelit sesuai dengan tujuan aslinya. Usahanya ini mendapat banyak tantangan, tetapi Paus mendukung usaha pembaharuannya itu. Anggotanya terus bertambah dengan pesat. Selama 20 tahun berikutnya, Teresa menjelajahi seluruh Spanyol untuk menyebarluaskan ide pembaharuannya itu, sambil mendirikan biara-biara. Semuanya berjumlah 15 meskipun dengan susah payah. Ciri khas biaranya, kecil, miskin, tertutup terhadap dunia luar dan berdisiplin keras. Semangat pembaharuan yang dihidupkan Teresa menembus pula tembok Ordo Karmel lain yang ada pada masa itu. Mereka pun mulai berbenah diri meneladani Teresa. Bersama Santo Yohanes dari Salib yang mempunyai semangat pembaharuan yang sama dengannya, Teresa mendirikan pertapaan pertama bagi rahib-rahib Karmelit di Duruelo. Untuk menjaga agar peraturan hidup para Karmelit dipegang teguh, Teresa menuliskannya dalam sebuah buku tebal. Selain itu ia pun banyak menulis buku-buku rohani yang berisi pengalaman-pengalaman rohaninya. Buku-bukunya yang terkenal antara lain: autobiografi berisi kisah hidupnya sejak kecil, Fondasi berisi uraian tentang upaya pembaharuannya, Istana Batin berisi pengalaman-pengalaman rohaninya. Tulisan-tulisannya ini ditujukan terutama kepada para susternya. Namun, karena nilainya yang bersifat universal, maka gereja menganggapnya sebagai khasanah iman Kristen yang tak ternilai harganya bagi pengembangan iman. Dengan demikian tulisan-tulisannya itu menjadi kekayaan gereja, yang berisi ajaran rohani dan mistik Kristen yang dianggap berbobot bagi pembinaan iman umat teristimewa di Spanyol. Wanita yang penuh wibawa, polos, cantik dan menyenangkan itu, jatuh sakit dan meninggal dunia di pangkuan Bunda N di Biara Alba de Tormes, pada tanggal 24 Oktober tahun 1582, sementara dalam suatu perjalanan dari Burgos ke Avila. Beliau dinyatakan kudus pada tahun 1622 oleh Paus Gregorius ke-14 tahun 1621 sampai tahun 1623, dan diangkat sebagai pelindung Spanyol. Santa Teresia dari Avila, doakanlah kami. Kak Carla Channel.